merawatnya, kemudian bagaimana mengaktifkan akun. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh ibu guru yang cantik, saudara saya Ibu Maharani. Hari ini akan berbagi ilmu bagaimana cara mempraktekkan teori yang kemarin dijelaskan oleh Ibu Widiawati. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan waktunya kepada Ibu Maharani untuk memberikan materinya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau kalah semangat oleh hostnya ini. Saya harus lebih semangat daripada hostnya. Luar biasa ya Ibu Nur Syamsi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua PGRI dan beberapa pengurus yang ada di PGRI memberi saya kesempatan untuk bermanfaat kali ini. Oke, nah kemudian saya sapa dulu kembali Pak Tamrin. Mohon maaf baru tahu beberapa hari ini bahwa Pak Tamrinnya lagi sakit. Semoga lekas pulih kembali seperti sedia kala Pak Tamrin, sehat terus, semangat terus, kami membutuhkan Pak Tamrin. Gitu ya. Oke. Oke, nah untuk mengefektifkan waktu, karena kayaknya hari ini luar biasa ke depannya ya, karena kita akan mengaplikasikan Canva itu menjadi sebuah media pembelajaran, maka Bapak Ibu tolong sebelum saya masuk ke materi, sebelum saya masuk ke aplikasi materinya, tolong Bapak Ibu simak dulu sedikit dari saya ya. Oke, sudah tampil ya? Ya, sudah tampil, Bu. Oke. Nah, semoga hari ini berjalan lancar, jaringannya juga lancar. Nih. Jadi, tampilan Canva itu akan seperti ini jadinya setelah kita membuatnya, Bapak Ibu. Ini sekedar saya ingin sharing, memperlihatkan bahwa seperti inilah tampilan Canva kita menjadi sebuah media pembelajaran. Oke. Agak lambat ya. Ya, faktor jaringan, Bu. Ya. Mendadak lambat. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu peserta dinonaktifkan dulu kameranya karena biasanya kamera mempengaruhi ya. Ya, betul. Ya, jadi Bapak Ibu peserta dimohon untuk menonaktifkan kameranya supaya jaringannya lancar, materinya juga lancar ditayangkan. Nih. Jadi tampilannya ini akan seperti ini. Musik bisa pakai musik ya Bapak Ibu. Jadi ada quote yang hari ini ingin sedikit saya sampaikan, ingin sharing bahwa setiap dari kita itu
ibarat burung yang hanya memiliki satu sayap, karena kita bukan burung betulan ya. Kita ini ibarat burung yang hanya memiliki satu sayap. Kita akan bisa terbang tinggi jika kita saling mendukung dan saling menghargai. Oke, nah akan seperti ini ya Bapak Ibu tampilan media pembelajaran kita nantinya. Lanjut, nah ini kemarin dia alhamdulillah sudah sangat luar biasa memberikan kita, sharing kepada kita tentang Canva, kemudian manfaat-manfaat Canva, fitur Canva. Hari ini saya hanya bertugas untuk mengaplikasikan Canva ya. Di sini saya hanya sekedar memperlihatkan bahwa seperti inilah tampilan media pembelajaran kita nantinya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, ini hanya sekedar saya perlihatkan Bapak Ibu bahwa betapa menariknya media pembelajaran kita sebentar. Ya, seperti ini dia. Oke. Ini saya sekedar memperlihatkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membagikan kepada siswa kita media pembelajaran ini, mereka akan bukanya juga seperti ini. Menarik ya. Nih. Sabar Bapak Ibu ya, sabar. Kita lihat dulu. Jadi hasil editan di Canva, mungkin Ibu Widya kemarin juga sudah menjelaskan kepada kita, sudah sharing kepada kita bahwa hasil editan di Canva itu ada yang berbentuk, bisa berbentuk PNG, JPG, PDF, video, GIF, PowerPoint, ya, dan bahkan bisa membagikan linknya ya, sekedar membagikan link. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah berada di sini kemarin. Ya, sudah ada di sini. Jadi kita tinggal eksekusi. Oke, thank you for joining us, Mahrani and Widiawati. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu tampilannya ketika kita membuat media pembelajaran melalui Canva. Nah sekarang saya langsung saja kita ke Canva kita, ya. Jadi caranya mungkin semua bisa pakai HP, bisa pakai laptop ya. Pakai HP-nya boleh langsung bergabung melalui Chrome, boleh juga mendownload ya, aplikasi Canva di Play Store, boleh. Nah, kalau di laptop, karena kebetulan saya sekarang menggunakan laptop, kita tinggal memasukkannya canva.com. Oke. Oke, tampilannya akan seperti ini ketika kita sudah pernah masuk. Tetapi kalau belum pernah masuk, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita belum pernah masuk, kita akan diarahkan ke sini. Jadi kita harus sign up dulu, memasukkan Google kita ini ya. Oh, maaf, tadi sudah nyambung tadi juga ini. Maaf. Nah, sebelum saya lanjut, supaya ini lancar, mohon informasikan kepada kami, semisalnya ada yang belum bisa bergabung di Canva, begitu. Ada Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau begitu kita masuk ke sign up with Google ya.
Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Widya. Jadi untuk saja dengan menggunakan gambarnya, akan seperti ini tampilannya. Kita membuat desain. Karena judul materi workshop kita kali ini adalah membuat media pembelajaran melalui aplikasi Canva, maka mari kita mendesain media pembelajaran kita dengan menggunakan ya desain presentasi. Nah, ini asiknya di sini Canva, bisa membuat daftar riwayat hidup, bisa membuat poster, membuat infografis, kiriman Instagram, itu sudah disesuaikan dengan ukurannya Bapak Ibu. Nah, kita mencoba ya. Mohon teman-teman, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, karena ternyata di sini bukan hanya guru-guru Parepare, ada juga dari luar Parepare. Luar biasa Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu. Mari kita step by step membuat desain media pembelajaran kita. Oke, kita buka desain presentasi. Tolong Ibu Anci tegur saya kalau terlalu cepat ya. Siap Bu, siap. Siap. Oke. Oke. Maaf jika sangat lambat. Nah, ini dia. Ini ada banyak sekali template yang disediakan oleh Canva. Ya, luar biasa Canva ini, luar biasa manfaatnya Canva ini. Sangat membantu kita. Ya, jadi ada presentasi panduan merek, presentasi kreatif, presentasi animasi, startup, ya. Ada begitu banyak presentasi yang kita sangat butuhkan Bapak Ibu, terutama untuk membuat media pembelajaran. Nah, sama seperti yang dijelaskan kemarin oleh Ibu Widya, bahwa template yang disiapkan oleh Canva ini ada beraneka ragam. Bisa dibuat untuk anak SD, yang tampilannya juga ke anak-anakan, ke kanak-kanakan ya, banyak animasi-animasi lucu. Jika kita ke media pembelajaran, pembuatan media pembelajaran anak SD. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Nah, ada juga presentasi template yang memang disiapkan untuk misalnya membuat video media pembelajaran untuk anak SMP, SMA, bahkan anak kuliahan ya, ini ada semua, bisnis pun ada. Nah, sekarang saya mau mencoba ini. Ya, ini. Nah, asiknya ya di sini ini sudah bisa kita langsung pakai ini. Maksudnya enggak satu-satu, boleh satu-satu kita pindahkan ke sini template kita, boleh juga langsung diterapkan semua halaman. Ya. Tapi kali ini saya mau ini saja karena saya mau ini menjadi sampul media pembelajaran saya. Ya. Tinggal pilih. Nah, akan seperti ini. Nah, bisa kita ganti fotonya dengan foto kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya informasikan, saya arahkan di sampul Bapak Ibu itu, minta tolong dituliskan nama Bapak Ibu secara lengkap. Ya, seperti saya misalnya Mahrani Gede. Ini untuk keperluan sertifikat Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang di bawahnya itu tolong dituliskan alamat email Bapak Ibu. Ya, saya misalnya mahrani81@guru.sd. Maaf, agak lalot.
Mahrani 81 guru.sd.belajar.id. Oke, Bapak Ibu sudah sampai di sini. Jadi saya berharap Bapak Ibu tertuntun ya, dan juga langsung mengaplikasikannya sendiri Bapak Ibu. Nah ini fotonya ini bisa kita, ini kan dia bersambung, ini dia bergabung dengan bingkainya. Kita bisa pisahkan ya, ini ada bingkai di sini kan, ada bingkai. Kemudian ada foto di dalamnya. Jadi kita mau ganti foto ini dengan foto kita misalnya. Jadi tabe Bapak Ibu ini template ini boleh tidak Bapak Ibu contohi, maksudnya bisa menggunakan template lain ya. Nah, ini kebetulan saya mendapatkan template ini, jadi saya pisahkan dulu supaya fotonya nanti ini saya bisa ganti dengan foto saya misalnya. Kita pisahkan, jadi sudah diatur sedemikian rupa di sini untuk memisahkan. Jadi kita pisahkan. Ya. Kita tinggal, maaf. Ya. Oke. Nah, kita tinggal unggah, Bapak Ibu. Kita tinggal unggah ya foto kita. Ada di mana fotonya Bapak Ibu? Ada di perangkat misalnya. Nah, ini saya sudah punya banyak foto di sini. Ini bisa kita langsung masukkan sesuai dengan yang kita inginkan Bapak Ibu. Misalnya saya memilih ini. Ini ya sudah ada. Kita tinggal pindahkan. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, jadi deh. Oke, jadi seperti ini di sampul Bapak Ibu, mohon perhatikan. Jadi ketika tugasnya dikumpulkan, di-share ke kita, ke panitia misalnya, atau ke narasumber, tolong di sampulnya itu diisi dengan nama lengkap Bapak Ibu, kemudian beserta alamat emailnya. Oke, nah kita lanjut, kita tambahkan halaman. Ini bagian di bawah, kita tambahkan halaman. Kemudian ke template lagi, ini Bapak Ibu, yang di sudut kiri ini. Kita buka template-nya, kita keluar dulu dari template ini, dan silakan memilih template yang mana yang ingin Bapak Ibu gunakan. Nah, misalnya saya ke template ini ya. Nah, luar biasa kan, template ini ada 16 halaman yang bisa kita ambil. Ya, karena saya tidak membutuhkan semuanya, maka saya hanya memilih, misalnya saya hanya memilih ini dulu, ya, untuk memasukkan template-nya ke sini. Jadi tolong Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, bahwa ketika mau memasukkan halaman baru, jangan sampai yang terklik adalah halaman pertama, kemudian menggantinya dengan itu akan tertindih. Maka pindahkan dulu, ini kursornya ya, pindahkan dulu, kemudian memilih template yang lain. Ini saya sudah ada di halaman kedua. Nah, silahkan, kemarin Ibu Widya itu sudah mengarahkan kepada kita untuk menyiapkan materi pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, di sini saya juga sudah siapkan. Materi pembelajaran saya itu adalah tentang perubahan ini, suhu dan panas. Jadi kita tinggal buka ya, tampilannya seperti ini karena saya dulu membuatnya di apalagi di Word, maka dia seperti ini. Maka perbedaan suhu dan panas saya jadikan menjadi judul materi saya ya.
Ini kita tinggal mengganti Bapak Ibu. Enak sekali di sini. Kita tinggal mengganti. Perubahan. Kita mengganti. Perubahan. Suhu. Dan panas. Oke, nah di atasnya ini ya, Roenston Elementary School, ini bisa kita ganti atau bisa juga Bapak Ibu hapuskan. Kalau tidak diperlukan, ya, nah itu bisa dihapus. Di sini saya mau tulis kelasnya ya, kelas 5 SD. Karena ini adalah materi untuk anak kelas 5 SD, maka saya hapus dulu ini, kemudian menggantinya dengan kelas 5 SD. Ini ada with teacher Desi, saya mau tulis nama saya, Bapak Ibu silahkan berkreasi. Mahrani. Ini karena dia letaknya di finger ini, di sisi kiri ya, kita bisa perataan seperti ini. Oke, nah kemarin ada yang sempat bertanya sama saya secara pribadi, bisa tidak video katanya dimasukkan di dalam template-nya? Bisa banget ya. Kita tinggal saya coba ya, kita coba di sini. Saya coba memasukkan video, ini dia. Jadi video juga sudah disiapkan loh oleh Canva. Nah, kita tinggal klik video. Nah, di sini akan ada banyak video. Ya, akan ada banyak video yang disiapkan oleh Canva. Nah, misalnya saya ambil ini ya. Ini sekedar apa? Gaya-gayaan sih. Ya, misalnya ini. Tapi menarik jadinya nanti karena dia akan seakan-akan hidup begitu. Ya. Ini saya mau simpan di dalam laptopnya. Nah, ini akan seperti ini. Ya, kita atur. Benar yang dibilang Ibu Widya kemarin, ini memerlukan kreativitas yang tinggi ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini pasti bisa. Oke, nah begini dia. Jadi kalau saya tampilkan sampai di halaman kedua, maka tampilannya akan seperti ini sampai di halaman kedua Bapak Ibu. Ya. Nih. Nah. Ya, dia akan ini, lihat ini videonya itu akan bergerak Bapak Ibu. Nih. Ya. Oke, kita lanjut ke template 3. Ini kita klik dulu halaman ketiganya, kemudian mencari template baru. Ini tadi mau ambil yang mana ya? Bapak Ibu kreasikannya. Misalnya saya ambil yang ini. Oke. Nah, kembali lagi ke materi ajarnya. Indra Praba, misalnya kita mau masuk ke Indra Praba. Ini kita bisa tinggal copy. Ya, tinggal di copy. Dan dipeskan ke ini Bapak Ibu. Misalnya saya mau peskan di sini. Nah, maaf Bapak Ibu ya. Ini bisa, kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin
teks sendiri itu bisa juga ya. Misalnya ini kita mau buat teks sendiri. Misalnya ini saya mau hapus ya, karena saya merasa ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Kita tinggal klik kemudian hapus. Oke. Saya hapus ya. Kita tambahkan teks Bapak Ibu. Teks. Teksnya itu mau besarnya, ukurannya seperti apa? Mau dia ukurannya seperti ini, ataukah seperti ini? Saya mau yang di tengah-tengah saja. Oke, kita tinggal hapus. Kemudian kita teks. Nah, jadinya seperti ini. Oke, silakan berkreasi Bapak Ibu, kita sama-sama ya. Kita sama-sama mencoba. Oke, nah hurufnya ini Bapak Ibu bisa kita rubah loh. Ini fontnya bisa dirubah ya. Ini ada banyak font yang disediakan oleh Canva. Ya. Mau ini ya, boleh. Kemudian karena ini tentang indera peraba dan ini ditujukan materi meja pembelajarannya ditujukan kepada siswa kelas 5 SD, kita bisa memasukkan elemen Bapak Ibu. Ini indera peraba seperti telapak tangan. Misalnya kata kuncinya telapak tangan. Kita mau ada icon atau elemen yang bisa masuk ke sini tentang telapak tangan, itu bisa. Kita tinggal masukkan elemen. Kemudian cari ikon dan bentuk. Misalnya saya tulis telapak tangan. Enter. Nah, ini akan disediakan. Oh, salah kayaknya ikonnya ini. Kita bisa cari tangan, misalnya gambar tangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada gambar telapak tangan, ini bisa kita masukkan. Nah, ini misalnya kita mau simpan di sini. Ya, kemudian karena dia ini menutupi, misalnya tangannya menutupi tulisan di belakangnya, ini gambar tangan kita bisa posisikan untuk mundur. Mundur. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi gambar tangannya itu ke belakang, tidak menutupi teksnya. Nah, kemudian lagi yang ingin saya sharingkan di sini adalah tentang animasinya. Animasikan dengan menggunakan ini, animasikan. Ya, bisa kita pilih animasinya seperti ini misalnya. Atau seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke. Ibu Anci, suara saya masih kedengaran kan? Ya, kedengaran Bu. Halo, kedengaran Ji, bagus Ji Bu. Oke, siap. Nah, kita ke halaman keempat lagi ya. Kita lihat dulu materi ajarnya, apalagi yang kita mau tulis di situ. Ya. Ini Bapak Ibu sambil ini ya. Mempraktekkan juga sendiri. Misalnya saya mau ambil ini lagi, saya tinggal Ctrl C, copy,
Kemudian pilih template terlebih dahulu. Misalnya saya mau pakai ini lagi. Kemudian saya ganti. Atau saya di sini deh. Tulis. Ini kita bisa ganti fontnya ya. Bisa keperkecil. Bisa kita perkecil tulisannya. Itu kan, ini ada satu. Di atas kakaknya tulisan. Ya, bisa perkecil tulisannya. Indra Pralambang. Oke, silakan berkreasi Bapak Ibu ya. Saya langsung eksekusi juga tugasnya. Oke. Ini ya. Tinggal diatur Bapak Ibu sedemikian rupa biar lebih mudah. Oke. Nah, sampai di sini saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru. Ada yang kesulitan? Ini ya. Ini karena dia tidak kelihatan tulisannya sampai di ini kita bisa posisikan kembali. Ya, posisi maju. Kita majukan. Nah, dia akan seperti ini. Ini kita bisa hapus. Oke. Oke, bisa sambil ini mungkin Bu Anci ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa di sela-sela saya bawa materi, boleh saya sambil menjawab. Baik, tadi ada pertanyaan Bu, mungkin sudah bisa langsung dijawab ya. Tadi minta tolong cara menambah fotonya diulang, katanya ketinggalan. Oke, baik. Oke, jadi saya ulang ya. Saya memasukkan foto. Ulang cara menambahkan foto. Oke, baik. Ini saya kembali dulu ke slide awal. Ya, ingat Bapak Ibu untuk mengklik slide yang mau ditambahkan foto. Jangan sampai yang diklik di slide 4 menambahkan foto berharap ada di depan. Jadi kita klik yang slide yang mau ditambahkan foto, kemudian tinggal kita mengunggah Bapak Ibu ini. Ada unggahan, silakan diunggah. Kemudian ini karena saya kemarin sudah mengunggah, tadi juga sudah mengunggah foto. Kalau misalnya di sini belum ada fotonya Bapak Ibu yang mau dimasukkan, silakan unggah media. Ini ada di atas unggah media. Kemudian pilih di mana Ibu tempatkan fotonya. Karena saya di sini ada di perangkat laptop saya, maka saya memilih perangkat. Oke, nah kita tinggal memilih Bapak Ibu. Misalnya lagi saya rubah ya. Misalnya ini, tinggal open. Open, maka dia akan ada di sini dulu. Ya. Kemudian tinggal diklik.
maka dia akan masuk. Ini kita tinggal sesuaikan ukurannya ya. Kemudian diseret masuk. Nih. Diseret masuk, maka akan berubah fotonya. Oh, iya. Jadi fotonya ditimpa saja ya Bu ya? Boleh, tidak dihapus saja. Boleh. Oh boleh dihapus juga ya. Jadi Ya. Ibu Yuli Agustin tadi bertanya bagaimana cara menambah foto. Saya kira sudah cukup jelas ya Ibu Yuli. Jadi tinggal klik unggahan, kita klik unggahan, kemudian memilih di mana file foto yang mau kita masukkan di dalam slide itu. Mantap. Oke. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bisakah memasukkan video dari unggahan kita sendiri? Pertanyaan dari Ibu Aji Jumiati. Oh ya, bisa. Bisa ditunjukkan caranya mungkin Bu Maharani? Cara mengunggah dari video kita sendiri. Oh, kalau videonya sendiri ya, kayaknya nggak bisa tuh. Kalau video yang harus dari template ya? Iya. Atau kita bisa mencoba mengunggah ini ya, ini ada. Bisa diunggah. Oh, maksudnya mengunggah videonya sendiri ya? Iya. Ya, ini kita bisa masuk ke unggahan kembali, kemudian video, kemudian silakan unggah media. Videonya diletakkan di mana, Bapak Ibu? Oh iya. Jadi sama ya, sama tadi dengan sama caranya foto. Ketika ya kita memasukkan foto dengan mengunggah video sendiri, bisa lewat situ unggahan. Oh iya. Mungkin terkait juga dengan pertanyaan yang ketiga dari Ibu Hari Mintan, UPTD SD Negeri 3 Parepare, bisakah memasukkan voice kita di editan aplikasi Canva ini? Voice-nya. Voice, suaranya, suara. Oh, ya, sebentar kita coba ya Bapak Ibu. Ini bisa mungkin melalui audio. Tapi sepertinya karena saya belum pernah mencoba lewat Canva itu mengunggah audio. Kita coba dulu ya, kita lihat. Ini bisa Bapak Ibu. Unggahan audio bisa. Ya, tinggal unggah media audionya berada di mana. Begitu. Ya. Jadi artinya jika kita mau menyelipkan media-media, kita siapkan dulu ya di perangkat. Ya. Itu juga bisa kita ambil dari Facebook atau Google Drive ataupun Instagram yang ada. Jadi saya pikir ini aplikasi benar-benar canggih ya, memudahkan kita dalam bekerja, memudahkan kita mendesain sesuatu sehingga tidak pusing-pusing lagi bagaimana caranya. Sudah ada contoh semua. Nah, masih ada pertanyaan Bu dari Ibu Haslinda. Ibu Haslinda Senong, maaf bertanya, saat kita sedang mengedit, tiba-tiba jaringan terputus. Apakah otomatis tersimpan atau kita buat ulang lagi? Wah, mantap ini pertanyaannya Ibu Haslinda ini yang semangat sekali. Mulai dari materi pertama kayaknya dia ikut ini. Sampai materi ini. Semangat belajar ya? Iya, semangat luar biasa. Merdeka belajar. Oke, terkait pertanyaan Ibu Haslinda, terima kasih. Jadi ini otomatis tersimpan Bapak Ibu ya. Otomatis tersimpan. Jadi misalnya mau mati lampu sekalipun tiba-tiba jaringan terputus, dia akan tersimpan di akhir. Sampai terakhir kita mengedit. Gitu. Asik kan? Dibanding maksudnya, jadi saya jujur semenjak kenal Canva beberapa tahun, sudah berapa tahun ya saya kenal Canva itu, jadinya membuat materi ajar media pembelajaran itu melalui, kan biasanya kita menggunakan PowerPoint. Ya. Nah, itu jadinya PPT saya itu kurang banget untuk saya buka. Mending langsung di Canva begitu. Karena ini kan hampir sama dengan PPT ya. Saat kita membuat presentasi ini persis. Ini dan ini lebih, maksud saya lebih menyenangkan. Gitu. Karena sudah disediakan template yang luar biasa beraneka ragamnya. Fontnya juga tersedia, ukuran fontnya juga tersedia, animasinya luar biasa. Jadi seperti itu Bu Anci. Memang betul-betul membantu. Ini masih ada pertanyaan Bu dari peserta, dari Bapak Ilham Jafri.
Bagaimana Bapak Ilham Japri ini bagaimana membedakan ikon yang bisa diisi teks, gambar, video atau audio? Bagaimana membedakan ikon yang bisa diisi teks, gambar, video ataukah audio? Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu ya, bahwa di sebelah kiri ini beranda kita ini pada saat kita mengedit ini sudah ada fitur-fitur ya, ini ada template, ada unggahan, ada foto, ada elemen, ada teks, ada audio, ada video, bahkan latar belakangnya ini bisa kita ubah. Jadi untuk membedakannya ya ada di sini Bapak Ibu. Ini. Mungkin begitu ya maksudnya Bu Anci. Ya, kayaknya saya juga menangkapnya seperti itu. Iya. Jadi untuk membedakannya ada di sini Bapak Ibu. Tergantung kita mau masukkan apa. Misalnya kita mau masukkan foto ya. Kalau kita memasukkan foto ya otomatis kita bisa ke sini. Tapi foto yang ini hanya yang disiapkan oleh Canva. Ya, kalau kita mau foto kita sendiri ya mengunggah. Ya, kita memilih unggahan. Iya, gitu. Atau mungkin maksudnya seperti ini, Bu. Ya. Tadi ini kan kita tadi ada beberapa teks di sini yang kita ganti namanya. Nah, mungkin maksudnya apakah semua teks, apakah tempat teks itu bisa diganti dengan gambar atau hanya teks diganti dengan teks? Oh iya bisa. Jadi caranya misalnya saya tambah template. Saya tambah template ya. Saya misalnya menggunakan mana ya ini. Jadi ini kan teks ya. Ini kan teks. Kalau misalnya kita mau rubah dia menjadi gambar misalnya, ini kan bisa saya tinggal hapus. Ya, tinggal dihapus teksnya. Ya, tinggal dihapus teksnya Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan ini, ya, hapus grup. Jadi dia akan terhapus secara keseluruhan. Nah, pada saat misalnya kita mau ubah ganti dengan menjadi foto, ini bisa di sini. Kita tinggal masukkan fotonya saja. Ya. Misalnya foto tentang perubahan suhu. Mudah-mudahan ada ya. Nah, kita hanya dapatnya misalnya gambar seperti ini, bisa kita masukkan. Ya. Ini. Bisa kan? Tinggal kita mau ukurannya seperti apa. Nih. Bisa Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini juga mungkin mau diganti atau bisa kita masukkan elemen, misalnya itu bisa, ya seperti itu Bu Aci. Iya, ternyata penjelasan yang kedua yang dimaksud oleh Pak Ilham Japri. Oh ya. Terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Saya kira ini juga menjawab pertanyaan dari peserta-peserta lain yang tidak sempat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, Ibu Maharani saya lanjut ya membaca pertanyaan yang lain. Siap. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? SDM. Apakah ada perbedaan Canva di website dengan aplikasi di Android? Perbedaannya seperti kalau saya sih melihatnya tidak ada, cuman ruang gerak kita saja yang agak berbeda. Terbatas ya? Ya, ruang geraknya yang agak berbeda. Maksudnya karena saya pakai selama ini juga di Android, lebih banyak di Android sih sebenarnya saya pakainya. Itu tidak terlalu signifikan sih perbedaannya Bapak. Karena kita ini yang kita lakukan sekarang ini bisa dilakukan di Android, sangat bisa dilakukan di Android. Nanti pada saat misalnya kita ingin mempublikasikan seperti apa, di situ yang mungkin ada sedikit perbedaan. Misalnya seperti tampilkan dan rekam ini
entah kalau perasaan saya itu tidak disediakan di Android. Nah, ini juga yang mau saya jelaskan Bapak Ibu. Ini sangat menarik loh. Ini bisa kita tampilkan sambil ada video kita di bawah. Nah, ini saya bisa contohkan seperti ini, tampilkan dan rekam. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke studio rekaman. Masuk ke studio rekaman. Oke, nah kan seperti ini tampilannya. Ketika kita misalnya mau membuatnya menjadi video, ya di mana kita ada di dalamnya, ini saya. Jadi saya tinggal misalnya menjelaskan ya anak-anakku, hari ini kita belajar tentang perubahan suhu dan panas. Nah, kita tinggal ganti-ganti slide-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini bisa kita rekam untuk keperluan anak didik kita misalnya. Ini seperti ini. Ya. Keren ya, keren. Keren banget. Saya jadi langsung teringat konten-konten YouTube yang biasa dinonton oleh anak saya yang bermain game itu, bagaimana mereka menunjukkan caranya untuk bermain game. Iya. Dan saya biasa bingung, kan? Bagaimana caranya orang ini bikin? Oh, ternyata caranya seperti ini, saya baru tahu. Ya, begitu. Oke. Iya, kita lanjut. Gimana, ada pertanyaan lagi? Iya, masih ada ini Bu. Apakah aplikasi ini harus diinstal juga sama siswa ketika mau share materi pelajaran dari aplikasi ini? Ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena seperti ini. Ini bisa kita bagikan. Nah, sebentar itu, ini ya, karena di item materi saya hari ini, yang pertama itu mengaplikasikan Canva menjadi media pembelajaran, ini sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mengunduh media pembelajaran kita ini menjadi sebuah video ini. Jadi ini ya, ini cara mengunduh menjadi PDF, boleh jadi nanti sudah jadi PDF, baru kita share ke anak-anak kita. Bisa di-share melalui Google Classroom, bisa tinggal dimasukkan di dalamnya. Kemudian bisa juga di-share langsung ke WA, itu bisa ya, kalau dia sudah menjadi PDF. Kemudian apalagi bisa juga menjadi video, Bapak Ibu. Bisa menjadi video. Jadi kita tinggal mengunduh menjadi video, ini kemudian unduh, ini ya, saya contoh, ini video. Kemudian ini kan ada unduh dengan Canva Pro. Itu kita nggak bisa, kita nggak ada kapasitas di situ. Inilah yang membedakan antara Canva Pro dengan Canva biasa. Ini kan gratisan, jadi wajar Bapak Ibu ketika misalnya kita sangat terbatas menggunakan Canva free ini. Nah, kita bisa unduh draft dengan watermark gratis. Ini ada di bawahnya ini. Unduh draft dengan watermark gratis. Ini akan mengunduh Bapak Ibu. Ya. Kemudian menjadi PDF juga seperti itu caranya. Kita tinggal mengunduh, kemudian dijadikan PDF standar, kemudian unduh draft dengan watermark gratis. Jadi seperti itu cara mengunduhnya. Nah, kalau misalnya ini uniknya ini biasanya kan kita seperti sebentar Bapak Ibu, ketika saya bersama dengan Ibu Widiawati itu ingin melihat hasil atau tugas Bapak Ibu, alangkah ribetnya, alangkah menguras memori kami ketika kami meminta berupa video misalnya atau berupa PDF. Jadi ini akan ada sebentar ya, saya akan share bagaimana cara Bapak Ibu membagikan tugasnya kepada kami. Jadi ada juga cara untuk mengurangi beban ya, beban memori kita, yaitu dengan cara mengunduhnya menjadi link. Jadi ini bisa dibagikan linknya saja Bapak Ibu. Ya, bisa dibagikan. Ini ya. Ini Bapak Ibu. Jadi sebentar ada tim. Jadi ini mungkin saya sudah bisa bagikan
ya, kan maaf agak lelet. Bagikan dulu link untuk bergabung di tim. Jadi tugasnya bisa dimasukkan di situ saja. Nih, tim workshop maraton 5. Nih ya. Mungkin Bu Anci saya bagikan ke room chat kita saja ya. Ke sini saja ya. Ya, silakan Ibu. Oh, ini ada pertanyaan, katanya di-save dulu, apa otomatis nge-save? Iya, Ibu Yuli Agustin, ini otomatis ter-save ya. Editan kita otomatis ter-save. Silakan Bapak Ibu bergabung dulu di tim, untuk kemudian sebentar nge-share, membagikan tugasnya itu melalui tim. Kemana ya? Tim workshop. Oh. Oke, sudah ada yang masuk Bapak Ibu. Itu linknya langsung masuk Canva ya Bu? Ya, sip. Langsung masuk di timnya Ibu. Ini alhamdulillah sudah ada langsung ya. Ini sudah ada yang bergabung. Oke ya Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan Bu Anci? Iya, masih ada ini dari Pak. Ini dari Pak Muhammad Nurdin. Apakah presentasi dari PPT bisa kita unggah pada aplikasi Canva jika dimisalkan ada sebagian slide pada PPT yang kita inginkan? Oh, mungkin maksudnya ini Bu, PPT-nya sudah ada, tinggal dia mau menyelipkan pada presentasi yang dia buat di Canva. Apakah bisa? Iya, bisa. Bisa banget, cuman di Canva ini tidak bisa lagi diedit. Ya, maksudnya misalnya kita mengunggah, ya, mengunggahnya itu dari PPT itu dia sudah berubah ya, dia bisa sudah berubah PPT-nya itu menjadi video atau menjadi gambar, itu baru bisa kita unggah, seperti itu. Jadi tidak bisa diunggah slide per slide ya, begitu? Iya, tidak bisa. Soalnya pergi ke Canva. Nah, kecuali kalau dari Canva, kalau dari Canva, kemudian kita mau jadikan PPT itu bisa. Oh iya. Dieditnya di PPT juga bisa. Saya pikir sih sebenarnya mungkin lebih gampang ya dari kita buat di Canva saja daripada di PPT bawaan laptop ya. Iya. Ini saya bilang
Ah, ini nih ada yang Ya. berkaitan dengan apa namanya, pelanggaran hak cipta. Katanya apakah kalau kita mengcopy, mengambil video atau gambar lah atau apalah yang ada disediakan di sini, apa itu tidak melanggar hak cipta bila kita gunakan? Nah, kalau menurut saya sih mungkin tidak ya Bapak Ibu, karena kita ini bukan komersil. Kita menggunakan betul-betul hanya untuk misalnya media pembelajaran seperti itu. Ya. Ya. Dan juga kan ini kan sudah disiapkan. Iya, ini kan memang sudah disiapkan oleh Canva secara free. Menurut saya sih seperti itu. Tapi entahlah yang tahu hukum, walau-alamnya. Maaf, saya hanya orang awam, saya hanya guru yang mencoba mengaplikasikan Canva ini sebagai media pembelajaran. Seperti itu, Ibu Anci. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Jamaluddin. Ya, Pak Jamaluddin. Saya kemarin sudah berupaya mencoba membuat logo di Canva. Pada saat saya sudah membuat lingkaran, tapi saya tidak bisa membuat garis pada lingkaran tersebut. Mohon penjelasannya. Oh, iya. Sebenarnya, Pak, karena ini materinya sebenarnya tentang presentasi, tapi baiklah, kalau masalah logo itu kan hampir sama cara mengeditnya di sini, Pak. Katanya kesulitan membuat garis. Ya. Nah, kalau mau membuat garis, Pak, bisa ke elemen, kemudian cari ikonnya itu dalam bentuk garis, ini sudah disiapkan. Dalam bentuk garis, mau garis bagaimana, ini sudah disiapkan juga oleh Canva. Seperti itu. Ini. Ada garis lengkung, ya, ada garis-garis seperti ini. Seperti itu, di-explore saja Bapak, dikreasikan saja. Memang tidak, maksudnya langsung kita baru belajar misalnya langsung bisa yang wah, itu kan tidak seperti itu. Kita belajar dari kebiasaan saja Bapak. Insya Allah pasti berhasil Bapaknya. Ya, seperti itu biasanya kan jika baru mencoba, biasanya kita akan mengalami kesulitan ya Ibu Rani. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah, oh di sini paling tempatnya, di sini paling tempatnya, oh begini paling caranya. Biasanya kan begitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Wah, cukup menarik sepertinya materi kita hari ini, Bu. Ada 101 peserta yang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin itu kita cuma mencapai 83 orang. Hari ini 101 peserta. Wah, ini memang menarik sekali materinya tentang pembuatan presentasi melalui aplikasi Canva. Dan saya saya memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu sebelum mungkin masih ada materi? Iya, masih ada. Oh iya, kalau begitu saya kasih kesempatan lah kepada pemateri untuk melanjutkan materinya karena waktu terus berjalan. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Ibu host yang semakin semangat. Oke, nah di sini yang saya ingin sharekan kembali ya. Adalah tentang bagaimana misalnya kan tadi itu di tampilan pertama saya ada audio. Nah ini kita tinggal masukkan audio yang sudah juga disiapkan oleh Canva. Jadi kita tinggal klik ya di halaman pertama kita. Kemudian tinggal memilih mau pakai audionya yang mana. Ya. Seperti ini misalnya. Misalnya saya mau pakai ini, tinggal diklik Bapak Ibu, maka dia akan masuk, ya. Kemudian apalagi ya, yang siapa tahu ada yang terlewatkan yang sebaiknya saya share. Oh ini, bagaimana kan ada tadi pertanyaan, bagaimana ketika misalnya apakah harus di-download aplikasinya ini harus di-download oleh siswa juga ketika kita misalnya membagikan link itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi caranya misalnya ya. Materi ini sudah selesai dan kita mau bagikan kepada siswa bukan misalnya dalam bentuk video, bukan dalam bentuk PDF, itu belum kita unggah misalnya, belum kita unduh ya, belum kita unduh dalam bentuk apapun. Nah itu bisa kita bagikan berupa link saja. Ya ini tinggal titik 3 ini ya kita bagikan, ini kita seret ke bawah. Untuk membagikan kepada siswa ya, supaya mereka lihat.
Ini kita tinggal bagikan tautan. Bagikan tautan. Nah ini tautannya itu ini. Ya, kita tinggal salin. Kemudian misalnya masukkan ke kemana ya? Saya masukkan misalnya ke chat ini saja. Ke chat room kita. Tinggal saya masukkan ke sini. Ini. Tinggal paste. Kemudian saya bagikan. Itu otomatis Bapak Ibu yang melihat tautan ini bisa melihat ya media yang saya buat tadi. Bisa dicoba-coba Bapak Ibu. Seperti itu. Nah selanjutnya, materi selanjutnya saya mau mengarahkan Bapak Ibu bagaimana cara menyetor. Ya, menyetor tugasnya kepada kami ya. Jadi ini sudah ada tim Canva ini sudah baru 21 orang yang bergabung. Ini baru 21 orang yang bergabung. Nah, caranya Bapak Ibu ini ya saya misalnya ke beranda. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah mengedit medianya, itu bisa Bapak Ibu buka dulu beranda untuk mencarinya ya, kemudian ke semua desain Anda. Silakan ke semua desain Anda. Ini yang tadi saya buat. Ini langsung otomatis judulnya Mahrani SPD karena di depannya tadi itu sampingnya tadi itu langsung tertulis Mahrani SPD. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau misalnya masih seperti ini, ya misalnya ya Bapak Ibu ada yang materinya itu medianya itu masih dengan judul ini, itu bisa dirubah dulu ya Bapak Ibu dengan namanya sendiri. Bapak Ibu merubah dengan nama lengkapnya. Seperti saya di sini, ini akan saya karena sudah fix selesai, itu saya mau share. Jadi caranya kita klik dulu. Kita buka dulu. Download ya. Oke. Maaf. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kita tinggal bagikan ini tahap-tahap untuk menyetor tugas Bapak Ibu. Jadi kita tinggal bagikan. Kemudian ini kan sudah, kalau kita sudah bergabung di tim, otomatis akan tertulis seperti ini. Otomatis akan ada tim kita di sini. Jadi kita tinggal ini, jangan sampai ini tidak bisa dilihat oleh tim workshop. Ya, jadi kita tinggal tekan, klik, kemudian bisa dilihat. Jangan bisa diedit ya Bapak Ibu, bisa dilihat saja. Jadi orang-orang tidak bisa mengedit, hanya bisa melihat. Ya, bisa melihat. Kemudian ini harus ada satu orang yang kita tuliskan namanya. Karena ini saya bergabung menggunakan akun saya. Sorry ya Bapak Ibu, saya pindah dulu berarti. Saya harus pindah dulu. Saya pindah dulu ke akun yang lain. Saya bisa ini. Oke, pindah ke akun yang lain. Kemudian pastekan linknya tadi. Oh, sorry. Ternyata ini bukan
bukan link tim. Mana link timnya? Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Saya juga mau bergabung dulu. Oh, bukan ini ya? Mana tadi itu? Akun tim. LinkedIn. Oh ini ya, ini nih. Saya salin dulu. Ini cara untuk bergabung Bapak Ibu. Saya karena belum sign up, saya sign up dulu. Saya sign up dulu akun yang lain, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara untuk menyetorkan tugasnya. Nah, nantinya ini bisa Bapak Ibu lakukan juga ya kepada siswa-siswanya. Lambat ya. Mohon maaf. Ini kan akan pasti Bapak Ibu yang sudah bergabung tadi sudah ada tulisannya yang seperti ini, tampilannya seperti ini. Selamat datang di tim workshop maraton 5. Oke, ayo mulai. Maka otomatis di sisi kiri kita itu sudah ada tim workshop maraton. Ya. Tinggal diklik. Jangan diklik dulu Bapak Ibu ya. Silakan lihat desain Anda dulu. Nah, desain saya, belum ada desain di sini. Ya, saya coba saja. Kembali. Oke, saya coba ya Bapak Ibu. Pilih template-nya cuma satu aja. Coba saja. Misalnya saya pilih ini. Ingat Bapak Ibu ya, tulis namanya dan emailnya. Ini anggaplah ini saya sudah tulis nama di sini Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau bagikan ke tim. Jadi kita klik bagikan. Kemudian ini gambar matanya kita hilangkan dengan cara mengklik bisa dilihat. Kemudian ketikkan satu nama. Jadi yang Bapak Ibu ketikkan adalah Mahrani. Ini ya, yang penting Bapak Ibu Mahrani 81. Ini karena sudah ada ya. Mahrani 81@guru.sd.belajar.id. Ya, silakan dikirim. Ini sunting, maaf ya. Ini sunting Bapak Ibu, ini yang juga perlu Bapak Ibu perhatikan. Jangan biarkan orang-orang yang melihat media kita untuk menyuntingnya. Itu hanya bisa dilihat. Ya, tapi Bapak Ibu kembali lagi di sini, itu hanya mereka bisa lihat. Mereka tidak bisa edit kita punya. Ya, silakan dikirim. Oke, maka kita bisa melihat di sini. Tim.
kemudian tim workshop. Nah, ini malah sudah ada ini ya. Ini yang tadi saya kirim dari akun saya yang satu ini. Ya, jadi saya hanya bisa melihat. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya bisa melihat. Iya, ini salah ya Bapak Ibu karena desainnya tanpa judul. Seharusnya saat saya mau menyerahkan itu, saya keluar dulu ke beranda. Ya, saya keluar dulu ke beranda. Jadi ini salah satu cara. Di samping tadi sebenarnya yang cara realnya itu yang sebenarnya adalah dengan menuliskan nama ya di slide pertama kita. Tapi karena ini saya sekedar coba-coba, nah kemudian kita klik semua desain Anda. Kemudian ini di sini, ini desain tanpa judul, ini tinggal kita klik yang gambar pensilnya, kemudian tulis nama kita, misalnya Maharani. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, seharusnya seperti itu. Kita coba refresh. Oke, nah sudah berubah Bapak Ibu. Seperti itu saja, mudah banget. Oke, Bu Anci, saya kembalikan ke Bu Anci. Iya, terima kasih Bu Maharani. Penjelasannya sangat detail ya. Ini pesertanya banyak yang chat di WA, susah katanya keluar masuk karena kita hari ini betul-betul pesertanya memecahkan rekor 101 peserta. Ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Jumiati. Kalau misalnya hasil presentasi dijadikan YouTube, bisakah agar anak-anak bisa melihat misalnya lewat TV? Bisa banget Ibu Jumiati. Makanya kita mengunduhnya nanti berupa video. Kemudian tinggal di-share ke YouTube. Begitu Ibu Jumiati. Ya, jadi jangan ragu ya, jangan khawatir lagi. Tidak bisa. Oh ini Ibu Jumiati ini SMP 10 ini. Ya. Wah luar biasa semangatnya Ibu Jumiati. Iya. Keren. Yes, oke. Memang kalau masalah video itu beliau itu sangat penasaran. Iya, antusias beliau ya. ini. Makanya dari kemarin itu saya selalu di japri ya, di chat pribadi, bisa juga masuk ini, bisa juga. Apalagi kalau apalagi tadi ini sempat keluar, khawatir tidak bisa masuk lagi dan akhirnya bisa bergabung. Baik, saya lanjut ke pertanyaan dari Ibu Ani Janip. Apakah Canva ini bisa dikolaborasi dengan KineMaster atau Filmora? Bisa dong. Apa sih yang tidak bisa ya? Itu bisa banget. Tergantung cara kita mengkreasikannya. Jadi jujur saya masih sering mencampur adukan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya. KineMaster masih sering saya pakai, CapCut masih sering saya pakai. Itu saya kolaborasikan dengan Canva. Jadi sekiranya ya Bapak Ibu saya mendesain misalnya presentasi saya melalui Canva, ya, kemudian saya pindahkan ke KineMaster atau CapCut, itu sudah ada misalnya diri saya di dalamnya situ. Itu bisa dikreasikan seperti itu, sangat bisa Bapak Ibu. Pokoknya silahkan berkreasi saja, insya Allah jadinya akan lebih indah. Ya, tergantung kreasi masing-masing ya. Iya, betul. Tapi kan kalau kita sudah di depan laptop, itu semakin betah bagaimana mengaplikasikan kreasi kita di situ. Iya, bagaimana betul, biar lebih menarik materi yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Iya. Baik, Bapak Ibu peserta, mungkin masih ada yang mau bertanya terkait materi yang baru saja dipaparkan? Tidak ada lagi pertanyaan, mungkin masih mikir-mikir atau saya
Saya yakin dan percaya ini Bu, sudah ada ini yang utak-atik komputernya ini sampai-sampai lupa mi bertanya. Nanti lagi mentok baru bertanya. Yang serunya sudah ada yang ini nyetor tugasnya ini Bu Suryanti SPD MPD. Wah, semangat sekali rupanya dia ya. Peserta pertama. Patut dikasih apresiasi. Ya, saya hanya berharap seperti ini Bu Anci. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang hari ini kami berikan itu bisa dimanfaatkan ya, karena saya niatnya seperti ini, sedikit ilmu yang saya bagikan saya berharap itu menjadi pahala jariah saya. Setidaknya ketika Bapak Ibu misalnya tidak bisa membagikan, tapi berharapnya sih seperti itu, Bapak Ibu bisa membagikan kepada teman-teman yang lain supaya mengalirnya itu terus-terusan. Kalau misalnya tidak bisa membagikan kepada teman yang lain, ya setidaknya buat diri Ibu sendiri dengan anak siswa-siswa Bapak Ibu seperti itu. Tapi saya sangat berbahagia ketika misalnya besok lusa ada Bapak Ibu di ini yang masuk ke rumah hari ini, yang besok lusa bisa jadi narasumber begitu. Ya. Tentang pembuatan ini ya, media pembelajaran menggunakan Canva. Wah, saya sangat senang seperti itu, Bapak Ibu. Luar biasa ya kalau harus menerima materi dari Ibu Maharani, kemudian bisa membawakan materi sekolahnya, melakukan diseminasi kepada teman-temannya, itu sangat bagus sekali ya. Jempol banget buat mereka. Iya, betul. Masih ada materi, Ibu? Setelah ini masih ada? Oke, kayaknya seperti itu deh. Oh iya. Ada pertanyaan? Saya bacakan kembali pertanyaan-pertanyaannya. Masih sepertinya ini. Oh iya, pertanyaan yang sama ya, yang tadi ini pertanyaan dari Ibu Lailatul Munawarah. Tadi ada pertanyaan yang saya bacakan juga terkait dengan PPT. Apa bisa dirubah ke video di Canva, Bu? Oh iya, tadi sudah dijawab ya, bahwa itu bisa, cuma tidak bisa lagi diutak-atik. Kalau dari PPT mau dibawa ke Canva. Kalau saya sih Bu sarankan lebih baik buatnya di Canva saja, kayaknya lebih seru deh. Baru nanti itulah yang dipresentasikan kepada siswa. Ya? Iya. Nah, ini semakin banyak pertanyaan berkaitan dengan tugasnya. Nah, mereka sudah greget ini mau menyetor tugas juga, Bu. Tapi mereka bingung bagaimana caranya menyetor tugas. Oke. Nah, bisa jelaskan bagaimana caranya, langkah-langkahnya? Oke, siap. Baik ya. Saya ulang kembali. Misalnya, jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ini masih tampil ya presentasi saya. Sudah enggak? Ya, tidak ada, Bu. Oh ya, sorry. Saya presentasikan dulu kembali. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus bergabung di tim dulu. Ya. Dengan menggunakan, ada tadi di sini di chatnya. Belum ya? Belum tampil, Bu, belum. Oh iya. Sorry. Sudah ada juga di grup WA Bu Maharani. Oh iya, oke. Siap. Oke ya. Katanya Ibu Widya, link untuk tim itu untuk sudah ada juga di WA. Jadi itu bisa tinggal Bapak Ibu klik, kemudian ayo mulai bergabung, ya. Belum ya? Belum tampil, Bu. Oke. Ya. Tampil ya. Tampil ya? Ya, sudah. Ya, tampil. Ya, nah saya kembali ke akun saya yang lain. Ini minta tolong Bapak Ibu yang harus diperhatikan baik-baik bahwa ketika membuat presentasi, ketika membuat media pembelajaran, di tampilan awal slide-nya itu, template-nya itu, silakan dituliskan nama lengkapnya, ya.
misalnya di sini ya, saya tulis misalnya Mahrani SPD. Ini loading. Maaf Bapak Ibu. Misalnya saya tulis ini ya, Mahrani SPD. Ini karena begini tampilannya, ini bisa ditarik. Oke. Kemudian setelah namanya Bapak Ibu tolong masukkan lagi teks yang menuliskan alamat email Bapak Ibu. Nih, saya tambahkan sedikit teks aja. Ini tinggal dituliskan alamat emailnya Bapak Ibu. Mahrani 81 @guru.sd.belajar.id. Oke, kemudian silakan buat template-template lainnya ya Bapak Ibu. Minimal 5 slide. Ya, minimal 5 slide ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa ke, misalnya ini Bapak Ibu sudah ada 5 slide yang saya punya media pembelajaran saya. Fix, saya sudah mau membagikan tugas. Jadi kita masuk ke beranda dulu, atau bisa langsung ke sini ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal membagikan. Membagikan ini karena saya tadi sudah bergabung dengan tim workshop, maka tinggal saya bagikan ke tim workshop dan memilih ini ya, memilih kemudian membagikan. Wah, ini kayaknya karena saya sudah membagi Bapak Ibu, saya sudah membagikan ini, saya sudah tidak bisa membagi kembali. Kecuali misalnya di sini tadi saya di out, jadi saya harus dikeluarkan dulu dari sini. Bu ya. Jadi yang jelas seperti itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Oke. Bisa mungkin di ini ya Bapak Ibu di mengerti cara-caranya. Oke, tunggu dulu saya coba ya. Saya coba yang lainnya. Yang bermasalah tadi ini karena slide ini sudah saya bagikan, kita sebenarnya bisa membagikan beberapa template ya Bapak Ibu, beberapa tugas, cuman karena ini slide ini tadi sudah saya bagikan, makanya tidak bisa lagi saya bagikan ke tim ini, hanya bisa diedit. Sabar dulu ini misalnya saya hapus dulu. Ini juga saya tidak bisa hapus karena hanya saya bisa melihat. Ini contoh ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, saya harus kembali lagi kayaknya. Bisa ya Bu Anci, mohon maaf. Ya. Bisa ya, saya kembalikan dari awal dulu ini cara nge-share. Bisa. Ibu. Kita masih punya banyak waktu. Ya, oke, sip. Ini ya Bapak Ibu, buat template dulu. Buat template dulu, saya ganti templatenya ya. Supaya beda dengan yang tadi.
Nih. Ini keren loh. Bisa buat undangan, bisa. Undangan ini bisa ini. Ini template yang biasanya membuat undangan. Ya, template membuat undangan biasanya nih. Bisa seperti ini modelnya. Wah, jaringan saya kayaknya lelet. Sorry ya. Jadi caranya Bapak Ibu silakan tulis nama Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu menuliskan nama Bapak Ibu, nama lengkap ya Bapak Ibu. Tinggal dikecilkan saja Bapak Ibu. Oke, kemudian yang di bawahnya ini bisa kita ininya ya, alamat emailnya Bapak Ibu. Ini untuk kepentingan ini sih, sertifikat nantinya. guru.sd.belajar.id. Oke, Bapak Ibu, misalnya sudah seperti ini ya. Nah ini tinggal saya dulu ke beranda untuk mengeceknya apakah benar sudah tersimpan. Lambat. Kemudian nah ini ya Bapak Ibu ini tadi yang saya barusan desain ini, silakan tulis dengan nama Bapak Ibu, nama lengkapnya ya. Oke, setelah itu kita kembali klik. Nah, ini sudah ada ya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian kita bagikan. Ya. Nah ini, kalau kita membagikan jangan sampai ini tertentang ya, matanya tidak melihat. Kalau kita kirimnya seperti ini, Bapak Ibu otomatis itu tidak bisa dilihat. Ya, jadi upayakan ini bisa dilihat. Bisa dilihat. Kemudian ketikkan Mahrani 81 @guru.sd.belajar.id ya. Tapi sebelum mengklik ini Bapak Ibu sunting dulu supaya orang-orang tidak bisa mengedit nyata ya, hanya bisa dilihat. Nah, kemudian kirim. Selesai. Jadi seperti itu Bu Anci cara mengirim tugasnya. Ini sudah ada beberapa yang mengirim ini. Oke, Bu Anci. Ya, sudah ada yang berhasil ini. Wah, Surul Akbar. Ini mah. Ternyata ikut menyetor tugas juga. Ada di beliau. Oke. Keren.
Oke, silakan Bu Anci. Jadi tadi yang saya kirim ini barusan, ini jadi hanya bisa dilihat. Ini hanya bisa dilihat. Akbar, Hasrul Akbar, nikmatnya hidup. Mantap Hasrul. Ya, jadi saya kira penjelasannya sudah sangat jelas ya, Bu Mahrani. Dari awal sudah diulangi bagaimana caranya menyetor tugas, kemudian saya yakin peserta tidak kebingungan lagi. Adapun yang mungkin jaringan, faktor jaringan yang lelet, sehingga suara putus-putus, sehingga kurang menangkap apa yang disampaikan oleh pemateri, saya kira bisa nanti menyaksikan rekaman video yang akan dibagikan linknya di grup WA. Ya, saya lihat-lihat dulu kolom chat apakah masih ada pertanyaan. Batas tugasnya kapan, Bu? Oh iya. Ini pertanyaan dari Ibu Lailatul Munawarah. Batas tugasnya kapan, Bu? Sesuai dengan kesepakatan kita, Bu Anci, itu 1 minggu ya diberi tenggang waktu atau bagaimana? Dari panitia bagaimana? Tergantung pematerinya, Bu. Oh, begitu ya? Ya. Oke, kalau begitu diberi waktu ya 1 minggu lah. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi 1 minggu dari sekarang ini kita hitungnya mulai dari hari apa, Bu? Mulai hari ini ya? Atau besok? Oh, ya. Mulai hari ini ya, tanggal 8. Besok. Oh, ada besok katanya, besok. Oke, boleh. Bisa ya, tanggal 19 berarti batas akhir tanggal 26. Oke, sip. Iya. Ini Ibu Sulastri ini kayaknya kebanyakan tugas ini karena dari materi pertama sampai materi kelima beliau ikut terus. Makanya tinggal waktu yang lama. Nah ini semangatnya Ibu juga. Iya, semangat sekali mengikuti materi. Kita patut bersyukur ya adanya kegiatan dari PGRI Kota Parepare, kita bisa menimba ilmu lagi ya. Betul. Setelah beberapa waktu kita vakum, tidak ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti, akhirnya sekarang sudah ada kesempatan untuk mengasah diri kembali. Jadi nanti tahun ajaran baru insya Allah kita sudah bisa action dan lebih baik lagi dengan media-media pembelajaran yang Oke punya, yang telah kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan ini. Ya, mumpung lagi semangat-semangatnya. Iya Bu Sri Ainur, silakan. Lagi semangat-semangatnya ini bikin media pembelajaran. Dibikin memang nih hari ini ya, buat sekarang nanti digunakan. Ya. Tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, silakan mengisi daftar hadir. Jangan sampai keasikan kerja tugas, daftar hadirnya terlupakan. Nanti main japri-japri. Ya, biasanya lambat saya balas karena banyak juga grup-grup yang lain. Jadi kadang ada tenggelam chatnya, saya tidak lihat. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika pesannya kemarin itu agak lambat saya baca. Ya, ini sudah di-share kembali. Ya, pematerinya luar biasa ya, betul Ibu. 2 pemateri kita dari kemarin Ibu Widiawati dengan Ibu Maharani semuanya hebat-hebat ya. Tapi sebenarnya itu bisa saja 2 hari Bu Maharani. Cuma kan ada teman kasihan jaringannya. Oh ya, betul. Kita harus kasih juga kesempatan kan? Siap. Memberi terus kesempatan insya Allah. Semangat Bu Sulastri. Semangat. Iya, jadi materi hari ini sudah selesai ya Ibu Maharani ya, sampai di sini saja ya. Jadi kalau melihat jadwalnya besok itu tinggal pengumpulan tugas. Nah ini Bu Anci ada katanya pertanyaan ini. Oh ya. Ada saya yang salah ya, saya sampai tidak memperkenalkan diri tadi. Oh iya, kemarin itu sudah diperkenalkan Bu. Ini kesalahan host kayaknya ya, tidak memperkenalkan kembali. Terlalu semangat hostnya. Iya, terlalu semangat soalnya. Karena anak-anak itu jadi tidak kenal lagi. Mentah-mentah sudah kenal sama pematerinya ya, sehingga tidak memperkenalkan lagi. Kemarin sih sebenarnya sudah diperkenalkan Bu, sudah diperkenalkan kemarin. Cuma mungkin karena hari ini Ibu Sri Ainur baru bergabung, ya jadi ada salahnya lah. Ibu Maharani
mungkin lebih afdal kalau memperkenalkan diri langsung ya. Silakan Ibu Maharani. Oke. Halo Ibu Sri Ainur. Ini Ibu Sri Ainur dari mana ini? Ibu Sri Ainur bisa mengaktifkan mic-nya? Dari Parepare, Bu. Salam kenal Ibu Maharani. Boleh, salam kenal Ibu Sri Ainur. Saya juga dari Parepare, Bu. Dari 5 Parepare, Ibu. Siap selalu sharing, Ibu. Siap. Iya. Makasih. Iya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Ibu Sri Ainur ya bisa menghubungi langsung beliau ya. Beliau orangnya baik. Hanya harus tahu segalanya biar langsung bisa ketemu langsung untuk belajar. Iya. Iya, siap Bu Sri. Siap. Bisa bawa HP juga, enggak apa-apa, Bu. Oh iya. Bercanda ya, Bu, ya, bercanda. Nomor Tamsim di mana? Saya di SMP Negeri 4 Parepare, Bu. Oh, SMP 4. Saya di Tamsir. Oh, salam kenal, Ibu. Ya, salam kenal Ibu Nur Tamsir. Makasih. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya, Oke, ada ini, sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi pertanyaan. Jadi bagaimana ini Ibu, bagaimana untuk, saya lihat jadwalnya, untuk hari ketiga itu sisa pengumpulan tugas. Nah, saya mau, mendiskusikan kembali bagaimana kepada Bapak Ibu peserta, apakah besok, dengan pemateri juga, apakah besok ini kita buka room lagi atau cukup melalui diskusi di WA, atau bagaimana Ibu? Iya. Kalau saya mungkin cukup melalui diskusi di room-nya. Iya. Artinya semua sudah sangat terpuaskan. Mudah-mudahan. Ya, sudah disajikan dengan apik ya. Ya, mudah-mudahan sebatas kemampuan saya, Bu Anci. Ya, sebenarnya ini sudah sangat luar biasa, Bu Maharani. Ya. Terima Jadi, kasih. Bapak Ibu peserta, jika sekiranya di materi ini tadi ada yang kurang jelas akibat jaringan yang putus-putus, jaringannya host juga putus-putus, lampunya kelap-kelip di sana. Jadi bisa melihat rekaman videonya di YouTube. Nanti 1 jam kemudian mungkin kami share link YouTube-nya, jadi bisa dilihat ulang. Adapun jika mau bertanya langsung kepada pemateri bisa melalui grup WA materi kelima. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Maharani yang sangat semangat hari ini membagikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta yang dengan semangat dan sangat keren mengikuti materi hari ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu di grup WA lagi dan insya Allah kita juga akan bertemu di materi berikutnya. Masih ada berapa materi lagi tuh ya? Ini kita sudah materi kelima, berarti masih 3 materi ya. Nah, hebat betul ini PGRI Kota Parepare melaksanakan kegiatan workshop maraton, betul-betul maraton 1 bulan kita workshop, ada 8 materi. Jadi kalau misalnya kita butuh sertifikat untuk naik pangkat ini sudah sangat cukup. Ada 8 sertifikat yang bisa kita dapatkan dari workshop maraton ini. Nah, materi ke-6 insya Allah ada Microsoft Teams, kemudian masih ada 2 materi berikutnya, ada tentang AKM, terus apalagi ya itu yang satu, masih ada lagi pembuatan video animasi ya, pembuatan video animasi. Nah, itu saya kira menarik sekali lagi. Itu tidak kalah menarik dengan materi kita. Ya. Baik, terima kasih Bu Maharani sekali lagi, materinya sangat keren hari ini. Mungkin sudah waktunya kita tutup kegiatan kita ya. Ya, oke. Mungkin ada closing statement dari Ibu sebelum kita Oke, ada sedikit dulu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di room ini. Saya hanya sedikit berpesan, jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya ataupun sharing dengan kita semua, karena bagi saya ketika Bapak Ibu misalnya mengalami kendala kemudian bertanya kepada saya, sebenarnya bukan saya yang membantu Bapak Ibu,
tetapi Bapak Ibu yang membantu saya untuk memberi manfaat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Silahkan jangan sungkan untuk bertanya, untuk sekedar sharing pun silahkan, atau ada yang misalnya lebih paham dari kami, boleh juga nge-share ya pemahamannya itu kepada kami. Jadi seperti itu Bu Anci. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan, saya dulu mengakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widiawati masih bersama kita, Ibu Widi? Masih ada? Masih Bu Anci. Mungkin ada closing statement juga dari pemateri kita hari pertama. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Anci. Jadi hari ini sudah masuk dalam praktek. Kalau kemarin bahannya sudah disiapkan, maka hari ini itu sudah masuk ke prakteknya. Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu bagaimana mengolahnya sendiri dengan bekal-bekal yang telah disampaikan oleh rekan saya yang sangat apik sekali. Runtut ya, mulai dari pertama sampai akhir. Ini sangat luar biasa. Insya Allah semoga seperti yang disampaikan oleh saudara saya bahwa semoga Bapak Ibu guru yang luar biasa animonya untuk mengikuti kegiatan ini itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi ilmu ini jangan sampai hanya pada kita, tapi diusahakan menjadi penyambung untuk yang lain. Apakah kepada guru-guru atau teman rekan yang lain, ataukah mungkin bisa jadi ke siswa. Jadi itu pesan saya, tolong disalurkan, tolong ditularkan ke orang lain supaya bisa lebih bermanfaat, kita semua bisa mendapatkan berkah karenanya. Terima kasih Bu Anci, terima kasih Ibu Maharani. Terima kasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa. Terima kasih juga Ibu Widiawati sudah menemani kami 2 hari ini. Sangat luar biasa ilmunya, dan tentunya harapan kedua pemateri kita, Bapak Ibu peserta, agar apa yang kita dapatkan hari ini dan kemarin itu bisa kita aplikasikan dan kita bisa share kepada orang-orang yang ada di sekitar kita supaya ilmunya dapat bermanfaat kepada sesama. Baik, Bapak Ibu peserta, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live dulu semua, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bosnya juga mantap. Semangat semua Hanya juga Kak. mantap, Pak. Semangat Saya semua hari ini. tertularan oleh host. Saya tertularan oleh host. Luar biasa. Lebih-lebih peserta. Mantap, Pak. Alhamdulillah. Lagi bos Lastri. Wow. Dahsyat. Betul-betul ini Ibu satu. Mana nih Ibu Nurheda? Mana nih Bu Ada di Nurheda? sini. Ada di sini Bu Nurheda dengan Ibu Haslinda. Astagfirullah. Ibu Haida. 2 hari mereka di sini. Hadir Ibu Haida. Kakak dipanggil itu pemateri ke rumah tak biar miku bikinkan sanggar apa. Wah, bisa banget. Jangan lupa materi Bu Haida. Panggil Kak juga. Tangan juga saya Bu Sulastri. Sebetulnya dayan-dayannya pemateri bisa jiku. Iya, silakan. Ayo. Apa dibawa Bu Haida?